Radio pesawat yang awalnya ditemukan kehabisan baterai itu sedikit demi sedikit menyala dan mengeluarkan suara. Nah dari situlah Antonio sama Nando mendengar kabar bahwa tim penyelamat menghentikan upaya pencarian dan menyatakan, "Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini." Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan kembali menceritakan tentang salah satu sejarah kelam transportasi udara dunia, yaitu tragedi kecelakaan pesawat yang dialami oleh tim rugby asal Uruguay, di mana pesawatnya ini jatuh di tengah pegunungan Andes yang dikelilingi oleh salju tebal. Nah, tragedi ini juga dikenal dengan nama Miracle of Andes karena ada beberapa penumpang yang selamat dan bisa bertahan selama kurang lebih 2 bulan tanpa persediaan makanan. Nah, kok bisa? Nah, penasaran kalian kan? Makanya simak video ini sampai habis dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini berawal dari tim rugby asal Uruguay, yaitu All Christian Team, yang berencana ingin melakukan perjalanan pada tanggal 12 Oktober tahun 1972 ke Santiago untuk melakukan pertandingan rugby gitu. Pertandingannya itu tanggal 14 Oktobernya. Nah, mereka berangkat tanggal 12-nya ya. Nah, karena perjalanan ini akan memakan biaya yang tidak sedikit, maka untuk memangkas biaya perjalanan itu mereka pun memilih untuk menyewa pesawat kecil milik Angkatan Udara Amerika, yaitu pesawat Air Force Flight 571. Dan pesawat ini diketahui memang memiliki bobot yang tinggi dan mesin yang relatif rendah. Tapi karena biayanya jauh lebih murah, maka mereka tidak terlalu memperdulikan itu kondisi dan kapasitas mesin pesawat. Yang penting berangkat lah gitu, Dah lah tuh disetujui. Akhirnya pesawat ini pun dijadwalkan berangkat dengan jumlah penumpang sebanyak 45 orang yang terdiri dari 17 orang tim rugby, 23 orang keluarga dan kerabat dari tim rugby ini, dan juga 5 awak kabin. Nah, saat mereka berangkat pada tanggal 12 Oktober 1972 itu, perjalanan mereka ini sempat terputus, karena terjadi badai hebat di pegunungan Andes, sehingga membuat mereka terpaksa mendaratlah itu di Mendoza, Argentina. Nah, pada saat itu pilot mengatakan sebenarnya ada rute langsung dari Mendoza, Argentina ini ke Santiago Hill, bapak-bapak ibu-ibu, tapi kita harus melewati puncak gunung Andes dan kapasitas mesin pesawat kami ini nggak bisa terbang setinggi 7.600 sampai 7.900 mdpl yang memang dibutuhkan untuk melampaui puncak pegunungan tersebut. Tapi kita nggak bisa ngelewatin rute itu. Jadi kalau misalnya mau dipaksakan, alternatifnya ada nih. Kita harus melewati rute dengan jalur mirip letter U. Jadi nggak lewat di atas gunung gitu, harus kayak mutar dulu nih, lewat rute yang lebih rendah. Karena kan pesawatnya memang nggak bisa terbang setinggi itu kan. Gimana nih bapak-bapak ibu-ibu, mau nggak dibanding kita kejebak di sini, kata pilotnya. Dah tuh akhirnya semua penumpang pun setuju. Oke, baik, berarti kita berangkat besok ya, kata pilotnya kayak gitu. Dah lah tuh pada tanggal 13 Oktober tahun 1972 mereka pun semuanya melanjutkan perjalanan menggunakan rute letter U tadi. Dah take off gitu kan. Nah, suasana perjalanan pun menyenangkan waktu itu. Para anggota tim rugby pun bercanda lah sambil memainkan bola rugby, macam lempar-lemparan dalam pesawat Dan salah satu penumpang yang bernama Nando Parrado yang duduk dekat jendela pesawat waktu itu memutuskan untuk bertukar tempat duduk nih sama kawannya, biar kawannya ini bisa macam lihat pemandangan keluar jendela pesawat lah gitu, karena dia nggak dapat di pinggir jendela. Dah lah tuh tukeran. Dah habis itu having fun lagi lalalala kan. Nah, tidak lama setelah itu pilot ini pun mengabarkan pada petugas ATC atau Air Traffic Controller, ini macam pemandu lalu lintas udara, bahwa mereka akan tiba di Bandara Arturo Marino Benitez di Santiago 1 menit lagi. Ya baik bapak-bapak ibu-ibu, sekitar 1 menit lagi kita akan mendarat di Santiago gitu. Makin happy lah para penumpang, bentar lagi nyampe gitu kan. Tapi sayangnya kejadian fatal dan tidak terduga pun terjadi. Ternyata pilot ini melakukan kesalahan besar, di mana pilot ini ternyata salah nengok menit. Harusnya tuh 11 menit lagi pilot, bukan 1 menit lagi. Salah tengok, satunya kesembunyi. Jadi kenapa 1 menit lagi kita mendarat, padahal 11 menit. Sehingga membuat pesawat yang harusnya belum boleh menurunkan ketinggiannya malah diturunkan sama kapten kan. Perkara salah tengok menit. Akhirnya yang ada waktu itu pesawat langsung berbelok ke kanan, ke arah gunung. Hal inilah yang akhirnya membuat pesawat turbulensi hebat. Pada saat itu awak kabin juga sempat menyampaikan untuk mengencangkan sabuk pengaman. Tapi yang ada waktu itu para penumpangnya tidak mempedulikan ucapan awak kabin itu. Malah ada penumpang lainnya masih sempat bercanda sambil nyanyi itu. Kongga, the plane is dancing, kongga, kata dia kayak gitu. Karena kan mereka pikir bentar lagi mau landing. Kongga, the dancing kongga masih sempat kayak gitu. Itulah makanya sampailah waktu salah satu penumpang di sana menyadari bahwa mereka terlalu dekat sama gunung, Kongga dancing. Gunung,
wah gunung gitu ha. Pilot juga pastinya sudah menyadari hal tersebut karena jarak pandang mereka tuh yang minim wah. Baru di situ dia tahu ternyata mereka berada di ketinggian 4.200 mdpl sehingga kemungkinan besar mereka ini pasti bisa menabrak gunung. Harusnya lebih tinggi dari itulah kan biar nggak nabrak gunung. Udah tahu kok mutar, kok tuh membutuhkan 7.000 mdpl dulu tuh. Kalau nggak mau ketabrak, jelas kok terbangnya pendek kok mutarin gunung. Belum sampai di titiknya kok belok kanannya tabrak lah. Dan betul aja waktu salju tuh udah agak samar-samar menghilang, pilot pun kemudian melihat tepat di depan pesawat tuh ada gunung siap mereka tabrak. Pilot pun waktu itu langsung buru-buru mengatur kemudi pesawat di waya agar bisa terbang lebih tinggi lagi, tapi mereka terlambat, udah nggak ada waktu. Akhirnya kedua sayap pesawat ini pun menabrak gunung. Pesawat langsung hilang kendali, membuat ekor pesawat itu juga berbenturan dengan gunung sampai terlepas dari badan pesawat. Wah, ekor pesawatnya terlepas. Alhasil beberapa penumpang yang memang kursinya berada di bagian belakang ikut terseret keluar sama ekor pesawat. Wah, dan kondisi pesawatnya udah tinggal badannya aja, wah, meluncur tuh di datarannya sumur langsung. Yang membuat semua kursi terlepas dan merosot ke bagian dinding perbatasan kabin dan kokpit. Wah, membuat penumpang saling berbenturan, bahkan juga ada yang ketindih kursi penumpang lain. Pastilah. Udah lah tuh meluncur seras sampailah titik di mana pesawat ini berhenti di ketinggian 3.570 mdpl. Jatuh. Nah, dan setelah pesawat ini berhenti, dari 45 penumpang hanya 33 penumpang yang tersisa, wak. 12 penumpang tewas terbawa ekor pesawat yang tadi itu. Dan beberapa dari mereka yang masih ada di dalam pesawat pun ada juga yang tewas karena benturan keras tuh. Salah satunya pilot mereka tewas di tempat juga. Sedangkan co-pilotnya dalam kondisi sekarat waktu itu. Dan pada saat penumpang selamat ini menanyakan bagaimana kondisi kamu co-pilot ini malah memberikan mereka pistol dan meminta mereka adalah bunuh aku aja lah. Aku udah nggak kuat lagi nahan sakitnya itu, kata siapa co-pilot. Dan gak cuma rasa sakit aja, dia ini juga menderita rasa bersalahnya gitu kepada penumpang lain, wak. Tapi penumpang yang diminta untuk nembak dia menolak lah permintaan itu. Udah lah pak, gak usah ngaco, insya Allah lah cepat sembuh, mungkin kata dia gitu kan. Dia ditinggalkannya aja itu si co-pilot tuh di kokpit. Tapi gak lama kemudian co-pilotnya juga meninggal, wak, menyusul pilot. Setelah kejadian itu kondisi para penumpang selamat pun ada yang luka ringan, ada juga yang terluka cukup parah, wak. Salah satunya bernama Nando. Ingat kalian Nando yang tadi penumpang tukeran tempat duduk tuh? Dia mengalami benturan yang cukup keras di bagian kepalanya sehingga membuat si Nando ini dalam keadaan koma waktu itu. Sedangkan temen Nando yang tukeran tempat duduk sama dia, wak, dia adalah salah satu penumpang yang tewas yang terbawa dengan ekor pesawat. Sempatlah tadi Nando kok nggak bertukar tempat dan melayang kok sama ekor pesawat tuh. Dan selain Nando juga ada Federico namanya, wak, yang mengalami patah tulang kaki cukup parah, dimana betisnya tuh sampai robek, wak, sampai kelihatan tulangnya katanya. Karena waktu itu terkena puing sayap pesawat. Jadi pas sayap pesawat itu tertabrak gunung, puingnya tuh lah nembus jendela pesawat, langsunglah merobek betisnya si Federico tuh. Nah, penumpang yang bernama Roberto dan Gustavo, wak, yang merupakan penumpang dengan luka ringan, mereka berdua pun segera mencoba mencari cara untuk dapat melindungi diri dari suhu yang dingin kali luar biasa tuh. Bayangin aja, wak, pegunungan bersalju, macam mana nggak sejuk tuh. Akhirnya mereka pun merobeklah sampul jok pesawat, wak, untuk mereka jadikan selimut, dan mereka juga berusaha mencari makanan di dalam tas maupun koper yang memang tertinggal di dalam pesawat. Akhirnya para penumpang yang selamat ini pun mengumpulkan temuan mereka, yakni terdapat 8 batang coklat, sekaleng kerang, 3 toples selai, sekaleng almond, beberapa permen dan beberapa botol anggur. Dan muncul pula ide di antara mereka untuk mencairkan es menggunakan seng dari bagian dalam jok, wak, dan dikumpulkanlah itu ke dalam botol wine untuk persediaan minuman mereka. Dan pada saat itu ditunjuklah Antonio, wak. Antonio ini adalah kapten tim rugby itu yang selamat di kecelakaan tersebut untuk mengatur pasokan makanan biar nanti adil lah gitu dan bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan gitu kan. Dah lah tuh kan, malam pun tiba. Saat itu dikabarkan bahwa suhu pada malam hari di pegunungan Andes mencapai minus 33 derajat Celcius, wak, dingin gali. Sehingga Antonio sang kapten ini meminta teman-temannya untuk menutup bagian jendela pesawat yang udah bolong pastinya menggunakan tas atau koper seadanya untuk mengurangi udara dingin yang masuk ke dalam pesawat. Dan keesokan harinya Antonio meminta penumpang dengan luka yang cukup parah untuk berbaring aja kalian di salju untuk mengurangi pembengkakan. Dan setelah itu Antonio juga berusaha menyalakan radio pesawat, wak. Ia pun bertanya kepada mekanik pesawat yang juga untungnya selamat dalam kecelakaan tersebut yang bernama Fraga. Woi Fraga, tolonglah ini gimana caranya biar kita terhubung ke ATC ke kemana kek, atau pesawat yang lagi melintas lagi tuh biar bisa selamatin kita nih. Dan sayangnya pada saat itu si Fraga nih macam gak kooperatif, wak, dan cenderung udah ngelantur gitu jawabannya. Diusut punya usut, ternyata sejak kejadian kecelakaan itu dikabarkan memang si Fraga ini mengalami stres, wak. Udah dari awal dia agak stres gitu lah, makanya itulah diajak ngobrol gak nyambung. Nah dah lah tuh kan, wak, mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari pertolongan pun belum juga sampai. Tapi sebenarnya di sini ada kisah yang memilukan nih, wak. Dimana waktu di hari ketiga ini Nando yang koma itu
tuh sadar, Wak. Weh Nando sadar gitu. Samperin lah sama kawan-kawannya kan. Dan saat masih setengah sadar itu, temannya pun mengabarkan bahwa Nando, mohon maaf ya mama kau yang memang ikut dalam penerbangan itu udah meninggal, Wak. Adik kau Susana namanya, adik kau lagi kritis sekarang Nando. Maafin kami ya Nando, kata kawan-kawannya kan. Nando yang udah setengah sadar tuh Wak, langsung pingsan lagi dia mendengar kabar mengejutkan itu. Ya kalian bayangin aja lah Wak, abis ngalamin kecelakaan pesawat dia koma, bangun-bangun dia bilang mamanya meninggal, adiknya sekarat. Ya mana nggak shock dia. Tapi nggak lama dari itu ya Nando nih dengarlah suara si Susana atau Susi panggilannya. Nando, Bang Nando gitu. Nando yang masih lemas tuh langsung lah buru-buru ngamperin si Susi. Ya Allah sedih kali. Dan dalam sebuah wawancara Nando ini memang sempat mengutarakan penyesalannya karena mengajak ibu sama adiknya terbang ke Santiago itu, Wak. Dia mengatakan bahwa sebenarnya saya berniat ngajak adik saya ke Santiago adalah sebagai hadiah berlibur gitulah, karena adik saya ini lagi ulang tahun, baru aja menginjak usia 20 tahun. Pas pula waktu itu coach saya Pak Antonio bilang kalau guys, ada nih 2 kursi kosong, siapa yang mau pakai gitu kan. Itulah makanya saya aja ibu sama bapak saya, bapak saya pula adik saya, rupanya dibawa meninggal lah itu ibunya. Kesian ya. Dan yang pastinya karena sudah lebih dari 3 hari yang selamat juga lumayan banyak kan Wak, bisa dibilang. Apakah cukup persediaan mereka untuk bertahan hidup? Ya pasti enggak lah. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai berbulan-bulan lamanya itu. Check it out. Nah jadi Wak, di hari ketiga itu para korban yang selamat pun langsung bergotong royong untuk membuat tulisan di atas salju yang bertuliskan SOS. Dengan harapan jika ada nih tim penyelamat yang mencari mereka, bisa langsung melihat tanda SOS yang mereka buat itu. Kan pasti publik udah tahu kalau pesawat ini nggak sampai tujuan dengan selamat kan. Dah lah tuh makanya mereka bikin petunjuk tersebut Wak di atas salju tuh. Dan di hari yang sama Wak, usaha mereka ini ternyata berhasil. Di mana mereka mendengar ada suara pesawat tuh di atas dia. Dan pesawat itu merupakan tim penyelamat yang sedang mencari keberadaan mereka. Mereka senang bukan main tuh Wak. Mereka merasa sangat lega karena sebentar lagi akan ada nih tim penyelamat yang datang dan mengevakuasi mereka. Wah, udah tahu nih mereka Wak, paling besok mereka pasti datang nih ya ke sini. Bawa regu penyelamat yang lebih banyak lagi nih Wak ya buat nyelamatin kita. Udahlah tuh senang-senang lah tuh mereka Wak. Iya Wak, iya sebentar lagi balik kita gitu kan. Dah, tunggu aja Wak, besok pasti rame lagi tuh regu penyelamat yang datang. Yang penting kan mereka udah lihat tuh tanda SOS kita gitu kan. Dah, akhirnya waktu malam harinya mereka semua ini pun merayakan kebahagiaan mereka ini Wak dengan menghabiskan semua persediaan coklat dan makanan-makanan yang lainnya yang ada tanpa sepengetahuan Antonio, sang kapten rugby tadi. Pada saat itu di pikiran mereka Wak, pesawat yang lewat itu sudah melihat mereka di bawah dan akan balik lagi besok. Dan itu makanya mereka merayakan hari itu dengan memakan semua makanan yang memang tersedia karena mereka juga pasti lapar kan. Makannya kan dikit-dikit tuh sama si Antonio dibagi. Udah Wak, makan aja, kita malam ini bisa tidur nyenyak Wak. Karena kita makan juga udah lumayan banyak, kan kita besok balik gitu kan. Dah lah tuh, dan ternyata apa yang dilakukan mereka ini adalah kesalahan besar. Karena sayangnya keesokan harinya tim penyelamat yang mereka yakini akan datang nggak kunjung datang juga Wak. Itulah kau. Antonio waktu itu pengen membagikan makanan ke mereka ini sangat terkejut dan marah besar setelah dia tahu bahwa persediaan makanan ini kenapa bisa habis. Kok nggak ada kalian sisain satu pun? Kapten, maaf lah kapten, kami pikir nanti pesawatnya datang hari ini, rupanya nggak ada. Memang lah kalian yang marah lah itu si kaptennya. Makan apa kalian besok nih woi? Udah setel yakin kalian nggak ada itu kalian nih. Penumpang lain pun menyesal lah Wak, karena mereka sudah terlalu gegabah itu main langsung habisin persediaan makanan aja. Ya macam mana kapten, perkiraan kami kita akan keluar hari ini dari gunung itu, gunung ini ya. Tapi alhasil mereka pun menyadari bahwa tim penyelamat tidak melihat keberadaan mereka sebenarnya Wak. Karena apa? Karena pesawat mereka ini warnanya putih, nyaru sama warna salju. Dan pada saat itu salju ini juga lagi lebat-lebatnya, jadi jarak pandang tuh ya minim lah. Bahkan tulisan SOS yang mereka buat itu aja nggak kelihatan. Itulah jangan terlalu yakin kali ya Wak ya. Optimis boleh tapi nggak usah terlalu over. Udah lah kan Wak, singkat cerita nih masuk hari ke-10 nih. Korban meninggal pun bertambah sehingga tersisa cuma 27 korban aja yang selamat, termasuk Susi, adiknya siapa? Adiknya Nando tadi itu juga meninggal juga Wak di pelukannya Nando. Ya Allah sedih ya. Kemudian pada saat itu tiba-tiba Wak, radio pesawat yang awalnya ditemukan kehabisan baterai itu sedikit demi sedikit menyala dan mengeluarkan suara. Nah dari situlah Antonio sama Nando mendengar kabar bahwa tim penyelamat menghentikan upaya pencarian dan menyatakan bahwa semua penumpang pesawat tersebut sudah meninggal dunia. Udah susah payah menyalakan radio ini kan. Sekalinya radionya nyala itu pula kabar yang mereka dengar. Pencarian dihentikan.
Tapi waktu itu Antonio sama Nando aja yang dengar, Wak. Dan Antonio merasa nggak tega nih buat ngabarin sama kawan-kawan yang lain kalau pencarian mereka dihentikan. Karena Antonio ini khawatir teman-temannya bakal kehilangan harapan untuk hidup dan bisa keluar dari sana dengan selamat, ya kan? Tapi si Nando beranggapan bahwa nggak bisa, Pak. Penumpang lain harus tetap tahu. Paling tidak kita bisa bahu-membahu untuk mencari cara bagaimana kita bisa keluar dari sini, gitu kata si Nando kan. Akhirnya Nando pun dengan berat hati mengabarkan berita ini kepada penumpang lain, Wak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya barusan dengar dari radio kalau pencarian kita di stop, dihentikan. Gimana nih? Kita harus bahu-membahu mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Kita nggak bisa ngarepin orang lain lagi ya. Nek piye carane kita harus segera keluar. Ayo cepat kita diskusi. Penumpang lain yang dengar itu tentu ya ada yang shock juga pastinya, Wak, sedih juga. Bagaimana bisa, woi, tim penyelamat ini menghentikan evakuasi padahal kami masih ada di sini gitu. Kok gampang ngomong kayak gitu, Nando? Gimana cara kita bisa bertahan hidup? Persediaan makanan kita udah nggak ada. Pada bingung, pada panik semuanya itu, Wak. Nah, di tengah kepanikan mereka ini saat itu Nando tiba-tiba menyampaikan sebuah ide yang bisa dibilang ide di luar nalar ini, Wak. Yaitu dia mengatakan bahwa untuk bertahan hidup aku mau makan pilot. Itu kata. Hah? Mau makan pilot? Iya. Nando, apa kok nih gitu kan? Ada lah yang kaget-kaget penumpang dengar itu, Wak. Ya kalian pikir aja masa makan daging manusia, ya kan? Sekarang ku tanya, ada cara lain nggak? Kita mau makan apa sekarang? Kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa, aku aja yang makan. Kata si Nando kayak gitu. Akhirnya mereka semua berdiskusi lah ini, Wak, terkait rencana memakan teman bahkan keluarga mereka sendiri. Kita terakhir cuma makan coklat loh, Wak. Coklat dari 8 batang kita bagi ke 30 orang sampai hari ini. Pun kemarin udah habis. Semakin hari semakin lapar kita. Untuk cara kita bertahan hidup ya kita harus makan. Aku terserah kalian, ayolah kita diskusi dulu. Udah lah tuh diskusi lagi, Wak. Dan setelah berdiskusi ada yang setuju nih karena terpaksa, Wak, ya harus tetap hidup gitu loh. Dan ada juga yang menolak karena takut akan menyalahkan norma agama. Tapi korban kan meninggalnya udah beberapa hari, apa nggak busuk itu. Nah jadi, Wak, pasti kalian juga udah tahu karena kan mereka ini berada di antara salju kan, yang tentunya dingin kali minus 33 derajat loh. Inilah yang membuat jasad para korban yang telah meninggoy pun nggak busuk, Wak. Itulah kenapa mungkin Nando berani buat itu, makan kapten tuh. Udah lah kan, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang nggak mau. Sampai akhirnya pada esok harinya semua penumpang dari yang nggak setuju jadi setuju. Akhirnya semuanya setuju nih, Wak, dengan keputusan memakan daging teman bahkan keluarga mereka sendiri. Karena salah satu dari mereka mengatakan bahwa tujuan kami bersama adalah untuk bertahan hidup. Tetapi yang kurang dari kami adalah makanan. Sedih kali, Wak, ya. Antara nggak tega dan juga ini sudah menyalahi norma agama. Tapi mereka juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Dah macam kepepet kali gitulah. Nah, kenapa nggak makan binatang aja? Binatang nggak ada lewat situ doang, Wak, waktu itu. Kayak mereka udah kepepet kali itu, udah nggak ada jalan keluar lagi. Dan akhirnya setelah berdiskusi kan, Wak, mereka pun memutuskan yang pertama kali mereka makan adalah pilotnya. Dan yang pertama kali memakan jasad pilot tersebut adalah Roberto. Nah, Roberto ini adalah mahasiswa kedokteran yang waktu itu berusia 19 tahun. Kemudian baru diikuti penumpang lain. Tidak jarang juga waktu itu mereka memakannya bersamaan dengan gumpalan salju di tangan mereka, Wak. Soalnya mereka pun agak gitu loh, pegang itu tuh daging tuh. Dah, makan. Aduh. Dan biar kalian tahu penderitaan mereka tentunya tidak sampai di situ aja. Hari-hari pun terus berlalu sampai pada malam ke-17. Pada saat itu mereka lagi tertidur pulas nih kan, Wak. Di titik itu mereka mendengar suara gemuruh. Dan gemuruh itu ternyata longsoran salju. Jrbrak. Longsoran salju itu pun langsung menimbun bangkai pesawat mereka. Mereka terjebak selama 3 hari pun mereka di dalam timbunan salju, Wak. Dan di malam itu korban meninggal dunia pun bertambah jadi 8 orang karena tertimbun salju itu dan jadi sulit bernapas. Dari 27 berarti penumpang yang selamat sisa berapa? 19 orang. Kalau salju sudah longsor artinya apa? Artinya bentar lagi matahari mau muncul, ya kan? Betul, Wak. Keesokan harinya barulah matahari muncul. Matahari yang terasa begitu cerah dan hangat membuat mereka ini senang, Wak. Alhamdulillah akhirnya ada matahari, kita bisa nyari jalan keluar. Ya kan kemarin jalan tertutup sama salju kan. Ditambah lagi mereka mengingat bahwa si pilot sempat mengatakan bahwa mereka tidak jauh dari tujuan akhir. Walaupun 11 menit lah, tapi setidaknya bentar lagi nyampe gitu kan. Akhirnya di sana Nando pun mengajak Robert untuk mencari jalan keluar melalui dataran yang sudah tidak bersalju untuk keluar dari gunung dan meminta pertolongan, Wak. Namun sebelum Nando mengajak temannya untuk mencari jalan keluar, Federico, ingat kalian yang betisnya robek tadi tuh, waktu itu semakin tidak berdaya, Wak, sampai akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Federico meninggal dunia. Aduh.
Dan setelah mereka memberikan pemakaman terakhir untuk Federico, akhirnya 3 orang dari mereka yaitu si Nando, Roberto, sama Antonio, mereka merencanakan perjalanan untuk keluar dari Gunung Andes dan mencari lembah hijau, which is adalah dataran yang lebih rendah dari gunung, untuk bisa mencari pertolongan. Yuk lawak kita cari itu dataran hijau tuh. Nah pada saat itu salah satu teman mereka yang bernama Carlitos pun membuatkan macam kayak sleeping bag gitu lawak untuk mereka dari bahan seadanya yang ada di bangkai pesawat yang dijahit pakai kawat tembaga tuh. Ini kalian bawa lah buat sleeping bag kalian biar kalian bisa bertahan hidup di sana. Udah lah tuh berangkat lah ini bertiga kan, Nando, Roberto sama Antonio. Ini nggak sehari berjalan wak ya, beberapa hari. Dan selama beberapa hari melakukan perjalanan itu, mereka menemukan potongan ekor pesawat wak. Waktu dicek lagi di sana mereka nemuin baterai, radio, dan juga ada beberapa coklat untungnya sama permen, buku komik, dan juga ada beberapa baju hangat yang bisa mereka pakai. Mereka pun senang kali wak dapat itu semua. Ya Allah, macam dapat harta karun rasanya. Bahkan Robert yang menemukan odol pasta gigi sampai dimakan odol tuh sama si Robert, mungkin karena lidahnya udah lama nggak nemu yang rasa-rasa gitu kan wak. Dan pada saat itu juga mereka sempat membuat sepatu salju dari jok pesawat, karena sepatu yang mereka pakai pada saat itu kan bukan untuk mendaki gunung salju ya kan, sedangkan kaki mereka ini juga butuh perlindungan ekstra untuk bisa menerjang salju yang tebal. Jadi mereka bikin dari cover joknya pesawat itu dililit gitu pakai kaki. Dililit gitu pakai kaki, bukan maksudnya dililit pada kaki mereka ke pergelangan hingga ke betis gitu, jadi kayak diikat sampai ke atas tuh, tahu kalian kan. Dan berbekal ini semua mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Suatu ketika juga ada momen dimana Robert ini tergelincir dan juga hampir masuk jurang wak. Untungnya Nando sama Antonio bergegas menyelamatkan si Roberto tuh, dan beruntungnya Roberto masih berhasil diselamatkan. Dari situ lah wak, si Roberto ini udah mulai merasa putus asa gitu loh, karena mereka jalan ini nggak sehari wak ya, beberapa hari, tapi nggak juga menemukan lembah hijau yang mereka cari itu. Di situ Nando terus membujuk Roberto, ayo lah wak, kau harus tetap terus berjalan, cepat lah wak, kita bisa, udah setengah jalan kita nih ya, masa aku udah mau nyerah wak, ayolah yuk bisa kita. Iyalah wak, aduh udah gak kuat lagi aku wak. Ayo wak, bisa, ayolah yuk, dah jalan kita lagi yuk, kata Nando. Nah tapi wak, pada saat mereka mendaki kembali si puncak gunung ini, yang lagi-lagi mereka lihat hanyalah gunung bersalju, nggak ada tertengok sama sekali dataran yang rumput hijau tuh, nggak ada. Yang mereka lihat benar-benar cuma salju. Roberto putus asa lagi, dan kali ini lebih putus asa lagi wak. Udah nggak ada jalan lagi nih wak, apa yang gue tengok nih salju semua, mana hijau-hijau tuh nggak ada wak, mau berbalik aja aku pesawat ah. Jangan wak, ayo lah, bentar lagi nyampe kita harus nemuin jalan ke Chile, pasti bisa kita keluar dari gunung salju nih, jangan patah semangat kau. Kalaupun kita mati di jalan wak, setidaknya kita mati pada saat kita berjuang, bukan terduduk-duduk di sana tanpa harapan. Aduh sedih wak, aduh Nando. Mendengar hal itu untungnya Roberto setuju wak. Akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan nih. Nah sedangkan di waktu itu wak, si Antonio kapten keluar, dia bilang gini, wak, kalian berdua aja lah yang ngelanjutin, biar aku balik lagi ke pesawat, karena aku tahu persediaan makanan yang kalian bawa nggak akan cukup untuk bertiga. Kalian aja yang jalan, aku balik ke pesawat, biar persediaan makanan ini buat kalian. Tolong jangan patah semangat, cari jalan keluarnya wak ya. Nando, Roberto tolong. Ngalah Pak Antonio ini wak, baliklah dia ke pesawat sendirian, sedangkan Nando sama Roberto pun melanjutkan perjalanan untuk mencari dataran hijau yang nggak bersalju tuh. Dan alhamdulillahnya wak, pada hari ke-12 perjalanan Nando sama Roberto wak, ya udah lama kali kan berjalan aja 12 hari. Akhirnya mereka menemukan dataran hijau dengan hamparan danau yang sangat tenang wak. Mereka senang ya, bukan main, ya Allah aku ikutan senang loh. Karena harapan mereka bisa diselamatkan ini akhirnya menjadi kenyataan. Dan beruntungnya waktu itu wak, mereka kan di sini, ini danau. Nah di seberang danau itu mereka lihat ada laki-laki lagi nunggang kuda. Mereka lambai-lambai lah ke arah laki-laki. Weh pak, bapak, mas, abang, weh tengok kami. Wah, tolong gitu. Tapi sayang mereka berteriak pun nggak terdengar wak, karena kan cukup jauh posisinya kan. Tapi untungnya laki-laki berkuda tuh nengok ada mereka di seberang, tapi nggak terdengar mereka ngomong apa. Akhirnya si laki-laki ini pun pergi menjauh wak, dan balik-balik bawa pena sama kertas nih. Kertas pena ditaruh di batu kan. Tuh baru batu nih dilemparkan ke si Nando Roberto. Ngapa? Tes. Nyampe di tangan si Nando sama si Roberto. Nando langsung lah buru-buru bilang, kami selamat dari kecelakaan pesawat. Kami butuh bantuan, kami butuh makanan. Ada beberapa korban lainnya yang masih terjebak di dalam gunung bersalju. Dikerumuk-kerumukin lagi, dilempar lagi ke laki-laki. Hop, ditangkap lagi sama siapa ini? Sama laki-laki berkuda kan. Membaca, aduh selamat kan, tunggu bentar ya, tunggu. Akhirnya langsung lah dia mencari bantuan, ya Allah selamat. Dan keesokan harinya pun tim penyelamat datang wak pakai helikopter. Suara bor. Tunggu bentar ya. Untuk mengevakuasi Nando dan Robert.
Roberto. Akhirnya mereka diselamatkan. Nando, kalau misalnya aku nggak maksa si Robert tuh buat jalan lagi ya, kayaknya kalian masih terdampar itu di gunung salju. Dan setelah tim penyelamat mengevakuasi Nando dan Robert, tim penyelamat pun segera mendatangi titik tempat keberadaan bangkai pesawat dan juga korban-korban selamat lainnya, Wak. Teman-teman Nando dan Roberto termasuk Antonio yang alhamdulillah juga selamat balik ke pesawat, Wak. Di sana mereka menunggu lah itu sambil harap-harap cemas dan gelisah nih. Tiba-tiba mereka dengar ada suara helikopter merinding aku, kegelisahan mereka pun langsung hilang, Wak. Karena tepatnya pada tanggal 21 Desember tahun 1972, bala bantuan itu pun datang, Wak. Helikopter yang mereka lihat adalah tim penyelamat bersama dengan Nando dan Roberto. Nangis mereka semua, Wak, saking senangnya tuh. Akhirnya kita bisa keluar dari gunung salju ini. Mereka pun satu persatu dievakuasi. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Desember 1972 dilanjutkan lagi dengan mengubur korban-korban di gunung salju tersebut, Gunung Andes, dan di atasnya macam ditancapkan salib besi yang cukup besar, Wak, sehingga makamnya ini bisa dengan mudah nanti ditemukan. Aduh, merinding. Jadi total selama 72 hari mereka survive di gunung salju dengan serba kekurangan, kurang makan, kurang minum, tiap malam kedinginan, minus 33 derajat lah pula. Kalian mandi pagi aja menggigil kan, apalagi terdampar di gunung salju tuh. Dan syukurnya dari kejadian itu 16 penumpang bisa selamat, termasuk Nando, Roberto, yang juga bertahan hidup dalam perjalanan mereka mencari jalan keluar itu. Saat mereka kembali dan dievakuasi, banyak yang takjub, Wak, karena mereka dapat bertahan hidup dengan suhu yang sangat-sangat dingin dengan makanan seadanya. Dan juga sebenarnya pernah juga beberapa hari mereka ini nggak makan gitu loh, Wak, untuk menghemat makanan. Sampai pada saat dokumentasi bersama mereka saat menjalani hari-hari di bangkai pesawat itu tersebar, Wak. Nah, di sini nih suatu kejanggalan pun terlihat, yaitu banyak terlihat tulang belulang. Sedangkan di tempat kecelakaan pesawat mereka ini nggak ada hewan buas. Sehingga dari situ muncullah spekulasi bahwa mereka yang berhasil bertahan hidup adalah karena mereka memakan bangkai teman bahkan keluarga mereka sendiri. Nah, dari situ banyak tuh yang ngujat para korban yang selamat nih. Karena keputusan mereka yang makan bangkai manusia tuh, waktu dicecar kayak gitu mereka pun nggak nyangkal, Wak. Mereka akui karena mereka memiliki alasan kenapa mereka bisa memakan teman bahkan keluarga mereka ini. Pada saat itu mereka mengatakan, keputusan kami untuk memakan daging teman bahkan keluarga kami sendiri tentu bukan hal yang mudah. Namun karena tujuan kami bersama adalah untuk bertahan hidup, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah dengan memakan daging korban. Pasti ada pro kontra, Wak, setelah mereka ini ditemukan pastinya. Cuma mau macam mana lagi, pada saat itu mereka memang betul-betul nggak ada harapan lain selain makan itu. Dan setelah kejadian yang tidak akan pernah mereka lupakan ini, setiap kali masuk tanggal 22 Desember, semua para korban yang selamat ini membuat pertemuan gitu lah, Wak, macam silaturahmi gitu lah untuk bisa mengingat masa-masa mereka pernah survive bareng gitu. Dan dikabarkan juga setiap tanggal 22 Desember ini selalu diadakan pertandingan rugby gitu, Wak, di Santiago untuk menggantikan pertandingan yang 49 tahun lalu belum terlaksana. Dan diketahui bahwa Nando sekarang sudah dikenal sebagai presenter TV, penulis sama motivator. Sementara Roberto sekarang sudah menjadi dokter spesialis jantung dan juga penulis buku berjudul I Had to Survive yang dirilis bulan Maret 2016 lalu, yang pastinya berisikan tentang kejadian-kejadian dia dan teman-temannya pada saat kecelakaan pesawat itu. Sementara Antonio, sang kapten rugby, sekarang masih bekerja, katanya ya sekarang masih bekerja di Bank Buenos Aires. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kecelakaan pesawat di pegunungan Andes yang sering juga disebut dengan apa tadi? Miracle of Andes. Karena perjalanan penumpang yang selamat ini memang betul-betul penuh dengan keajaiban sih ku bilang. Dan juga tragedi ini sempat dijadikan film, Wak, judulnya Alive, yang dirilis pada tahun 1993. Dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jika kau yakin dan terus berusaha, pasti Tuhan berikan jalan, Wak. Ya, contohnya Nando tadi tuh, yang dia yakin kali bakal ketemu jalan keluar dan dia yakin nanti pasti akan ada yang bantu. Betul aja, Wak, dia nggak nyerah cari jalan keluar itu kan, 12 hari itu buat nyari dataran berumput, ketemu, syukur ya. Karena apa? Karena keyakinan dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul? Betul lah, apa pula enggak, ya kan? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!